teman-teman Furkon Center, kali ini saya akan mereview sebuah mobil dari Suzuki New Baleno tentunya, mobil hobi tentunya. Dan kita akan ketemu dulu dengan ownernya. Oke bro. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Bro Rizky, Rimu Channel ya bro. Ya bro. Nah, kita akan coba nanti akan melihat mobil lo untuk eksteriornya seperti apa, kemudian performa engine-nya, kemudian interior dan impresi berkendaranya. Nah, untuk lebih jelas jangan lupa Anda saksikan video ini sampai habis. Oke. Dari grill seperti Exover juga ya. Ini untuk grill dari New Baleno ini masih headlamp dan sudah ada fog lampnya tentunya. Nah seperti ini. Kemudian kita coba untuk lihat dari profil bannya. Yuk kita ke ban belakang dulu. Ini di sini sebelumnya sudah electric mirror. Ini sudah handle-nya sudah model tarik ya. Dan kemudian untuk profil ban depan atau belakang ini 195 per 65 ya, ring 15 kalau New Baleno ya, 185 per 65 di ring 15 tentunya. Dan ini istimewanya sudah cakram di 4 roda, di cakram belakang dan cakram depannya nih teman-teman, seperti ini ya tampilannya ya. Nah kemudian kita coba lihat untuk bagasi belakangnya kapasitasnya seperti apa. Ini untuk kapasitasnya nih teman-teman ya. Nah ini cukup dalam ya, cukup luas ya. Nah ini cukup dalam, naruh barang bisa sekitar mungkin 3 koper nih teman-teman, bisa sekitar 3 koperan itu. Ini juga ada ban cadangannya, ini masih ban kaleng ya, tapi ya lumayan masih belum dipergunakan nampaknya ya. Oke teman-teman, kita lihat untuk performa engine-nya ya di dalam kap ini seperti apa tentunya. Nah, ini tampilan dari mesin engine dari Exover dengan kapasitas mesin di 1500 cc dengan menggunakan mesin M15A dengan tenaga 110 horsepower di putaran 6000 rpm dan juga untuk torsinya 143 Nm di 4000 rpm. Ini 16 katup Dewa AC. Ini mesin yang digunakan sama dengan mesin Exover teman-teman ya. Hanya saja ini tipe sedannya. Dan ini bisa dilihat ini juga ada modul ABS ya, sudah disematkan ABS. Kemudian juga untuk dari airbag juga ada tentunya, dan kapasitas bensinnya juga untuk konsumsinya maksud saya itu di 13 sampai 15 km per liter untuk dalam kota, dan untuk luar kotanya itu bisa sekitar 13 sampai 15 km untuk per liternya untuk luar kota teman-teman. Jadi sudah tercover, mesinnya padat ya untuk dari New Baleno ini. Oke teman-teman, kita akan coba lihat interiornya. Ini kebetulan kuncinya kita akan coba lihat, tapi belum kilos ya. Tapi ini perlu saya sampaikan bahwa ini sudah iluminasi atau sudah immobilizer, jadi menggunakan chip komputer, jadi cukup aman dalam penggunaannya. Kita akan coba untuk startup terlebih dahulu teman-teman. Nah di sini pada ini sudah door trimnya ya, ada di sini untuk cup holdernya buat naruh kisi-kisinya. Kemudian sudah ada power window-nya ya, sudah auto yang dari drivernya, sisi driver ini sudah ada joysticknya. Ini sudah electric mirroring ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke. Nah perlu diketahui bahwa di sini untuk dari New Baleno sendiri untuk headroomnya, penggunaan headroomnya ini cukup luas, ada sekitar 1 jengkal. Kemudian legroomnya juga cukup luas, cukup lega. Dan kemudian untuk penggunaan dari setirnya nih teman-teman, setirnya sudah steel tapi belum teleskopik. Ini dari dashboardnya ya, untuk speedometernya di sini sudah ada per kilometernya.
sudah ada sensor-sensornya, juga ada tampilannya, dan di sini sudah ada MID untuk ada jam dan suhu di luar mobil tentunya. Nah di sini untuk head unitnya nih teman-teman, head unitnya ini masih standar ya. Sayangnya ini head unitnya tidak ada AUX-nya atau Bluetooth-nya, atau untuk USB belum ada, tapi untuk radio saja. Adapun di sini untuk temperatur atau suhu AC-nya, ini ada heaternya juga, cukup baik sekali. Kemudian di sini ada untuk speed kipasnya, fan-nya. Kemudian ini arah semburannya cukup lengkap ya. New Baleno ataupun juga seperti Exhauster sama persis. Ini ada front defoggernya juga, on off AC-nya teman-teman. Nah ini kebetulan transmisi matic ya. Nah ini ada buat naro-naro kisi-kisi koin juga. Ada cup holder 2 di sini. Ya ada cup holder 2. Ini dummy tombol ya. Kalau di luar negeri ini bisa 4x4 atau AWD nya mungkin nih seperti ini. Nah kita lihat coba untuk konsol boxnya. Nah ini konsol boxnya tapi belum opening ya, soft opening belum ya. Nah segini cukup dalam untuk memasukkan barang berharga Anda. Dan perlu Anda ketahui juga di sini di setir juga ada airbag di sisi driver dan ada SRS airbag di sisi penumpang depan tentunya. Nah, kita coba lihat di sun visor-nya nih teman-teman. Ini ada cermin tapi tidak ada lampu. Ini lampu baca di sisi penumpang depan, cermin tapi tidak ada lampu. Ini ada handle-nya. Untuk spion tengahnya ini sudah Dyna View ya. Nah seperti ini teman-teman nih. Oke, di sini sisi sini juga hanya ada power window saja. Ada untuk kisi-kisi cup holder, kemudian juga ada koin ya. Dan ada yang bagus itu juga ada Twitternya nih teman-teman nih. Kalau tidak salah ada 6 ya. Kalau nggak salah Twitternya di sini. 1 di belakang juga ada 6 kalau saya tidak salah ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini untuk dari mobil ini ada sliding. Ya, kemudian juga di sini ada reclining-nya buat sandaran, tinggal disesuaikan saja. Oke. Mungkin itu saja untuk area interior dalam, tapi yang perlu saya sampaikan bahwa untuk New Baleno fiturnya juga sudah lengkap khusus keselamatannya, karena dia sudah ABS, sudah EBD, kemudian juga sudah ada airbag-nya ya, dan cakramnya 4. Ini remnya paling pakem lah kalau menurut saya. Saya dulu punya Exhauster juga, itu cakramnya 4 dan remnya cukup baik sekali pada saat kecepatan tinggi. Walaupun mobil ini kelihatan gemuk ya, tapi ini akselerasinya cukup baik, torsinya, kecepatan juga stabil. Kalau di jalan tol itu kita lepas tangan juga stabil tentunya teman-teman. Oke, kita coba lihat teman-teman di baris keduanya. Nah ini baris kedua nih teman-teman. Di sini hanya ada power window, ada apa ya, cup holder ya, tapi kecil ya. Ini untuk koin saja. Ini sudah central lock juga ya. Ini juga untuk safety beltnya juga bisa naik turun ya, disesuaikan. Ini ada kisi-kisi di joknya. Ini masih pabrikas, kulitnya masih pabrik sekali. Ini ada buat kantelan nih untuk kantong plastik bawaan Anda ya. Ini juga ada cup holder tengah nih. Seperti itu. Nah, ini untuk headroomnya. Headroomnya masih cukup lega nih teman-teman. Ini posisi saya nih headroomnya. Ini ada sekitar 10 cm untuk headroomnya. Yang tinggi saya 165 cm. Kemudian untuk legroomnya juga lega ya. Bisa ada sejengkal. Posisinya seperti ini teman-teman nih. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini juga yang paling enak ada armrestnya nih. Nah, ini ada armrestnya nih teman-teman nih. Nah, walaupun tidak ada cup holdernya, tapi setidaknya masih enak. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini ada hand gripnya juga. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di sini selain ada armrest, di sini ada untuk senderan headrestnya ada 2 titik. Ya, 2 titik ya di sini. Dan tentunya ini ada 3 titik untuk safety beltnya. 1, 2, 3. Oh, hanya ada 2. Jadi hanya ada di sini dan di sini di tengah tidak ada. Jadi memang diperuntukkan ini yang belakang itu untuk 2 orang dewasa dan 1 anak kecil mungkin ya. Teman-teman seperti ini.
Ini ada lampu baca tengahnya. Oke, itu saja teman-teman. Kita coba tes berkendaranya seperti apa, untuk impresi berkendaranya, kelebihan dan kekurangannya ketika kita menggunakan dari New Baleno tahun 2008 ini. Oke, saksikan video ini lebih lanjut. Oke teman-teman, kita coba impresi berkendara seperti apa menggunakan dari New Baleno ini ya teman-teman ya. Ini kebetulan New Baleno tahun 2008 ya. Kemudian untuk mengenai pajaknya di STNK saya lihat sekitar 2.400.000 per tahunnya. Dan konsumsi BBM-nya itu untuk dalam kota sekitar 9 sampai 13 km per liter untuk dalam kotanya, dan luar kota 13 sampai 15 km. Nah, adapun dari saya menggunakan dari New Baleno ini yang saya rasakan ini mantap ya, artinya pembawaannya itu stabil. Jadi ketika kita berjalan di kecepatan tinggi ini cukup stabil jalannya, ibaratnya kita lepas setir dia tetap akan lurus teman-teman. Nah, adapun untuk dari kelebihan kekurangannya yang tadi saya sampaikan mengenai kelebihannya, ini fitur keselamatan yang saya suka ya. Jadi sudah lengkap, udah ada airbagnya, kemudian sudah ada ABS-nya, kemudian ada EBD ya, kemudian cakramnya 4 di setiap roda, dan New Baleno ataupun Exover itu remnya pakem sekali. Jadi ketika kita ngebut kemudian kita rem, pakem sekali tentunya. Itu yang paling saya sukai teman-teman. Dan juga tidak lupa ini untuk dari New Baleno ini juga ada sudah immobilizer, ada iluminasinya. Jadi kuncinya sudah menggunakan chip komputer, jadi aman sekali ketika Anda parkir di luar rumah dan sebagainya ya. Jadi kalau immobilizer itu sudah cukup aman. Dan kemudian juga kelebihannya akselerasinya nih. Jadi baru diinjek gas dikit saja dia udah naiknya cepat teman-teman. Seperti itu ya. Dan memang ini kalau berbandingkan rivalnya ya seperti Vios ya, kemudian Hyundai Accent ya, kemudian Honda City, ini tergolong agak sedikit ya, saya bilang sedikit boros ya, tapi bertenaga gitu. Jadi enaknya seperti itu. Dan ini juga karena ini ada saudaranya yang tadi saya bilang Exover, jadi mobil kayak semacam crossover, jadi ground clearance-nya juga cukup tinggi. Ini untuk medan-medan yang sedikit semi off-road ini masih oke lah ya teman-teman. Dan spare part-nya juga kalau Suzuki itu banyak ya teman-teman ya, baik itu yang orinya, kemudian yang untuk KW-nya ya itu tersedia. Apalagi sekarang zamannya online ya, bisa belanja online juga, mudah untuk mendapatkan spare part-nya. Dan pilihan harganya tentu bisa Anda sesuaikan dengan budget Anda tentunya. Dan untuk kabinnya ini lega teman-teman ya, baik bagasi ataupun di sisi driver atau di baris kedua ya, itu cukup lega ya. Muatan 5 orang sih masih asik gitu kan. Nah, kemudian juga ada kekurangannya nih, semua mobil pasti ada kekurangan yang kita rasakan. Kalau untuk dari Exover sendiri ataupun New Baleno yang saya gunakan saat ini mungkin setirnya agak sedikit berat ya, wajar bawaannya, tapi handlingnya tetap stabil, tetap enak digunakan untuk jalan cepat. Kemudian juga kekurangannya head unitnya nih. Untuk multimedianya kalau saya lihat ini masih ya hanya radio aja sih, tidak ada Bluetooth-nya, tidak ada port USB-nya, tidak ada AUX-nya ya. Tapi ini kan teman-teman ketika beli kan pasti akan dirubah ke head unit aftermarket tentunya. Kekurangannya seperti itu. Dan kemudian juga mengenai yang tadi saya sampaikan, jika dibandingkan dengan rivalnya seperti Vios, Hyundai Accent atau Honda City, ini lebih boros sedikit ya, seperti teman-teman. Dan kemudian kalau untuk baris keduanya bagi saya itu sandarannya itu agak tegak ya, artinya kurang sandar ke belakang aja sih kalau menurut saya. Dan kemudian ini pilar A-nya walaupun ini tidak begitu mengganggu, cuman kalau tidak terbiasa ini agak bingung aja, kayaknya ada yang aneh gitu. Pilar A-nya ini ada tambahannya, dan spionnya ini kayaknya agak kesini, harusnya kan kayaknya agak majuan ya, ini agak kesini. Tapi kalau udah biasa menggunakan sih saya kira nggak masalah gitu kan.
teman-teman, itu kelebihan kekurangan dari Exover. Tapi secara keseluruhan ya, ini masih worth it ya digunakan. Kebetulan ini New Baleno 2008 digunakan di tahun 2022 atau nanti 2023 masih layak digunakan sebagai pilihan Anda ketika ingin mengambil suatu mobil sedan seperti itu yang fungsionalnya ya, ini standarnya juga masih enak dan lengkap fiturnya untuk keselamatannya tentunya. Jadi saya sarankan ini bisa menjadi pilihan Anda ketika ingin membeli mobil second tentunya dengan kualitas yang terbaik. Oke, demikian video singkat saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang keliru atau kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video Furkon Center lebih lanjut tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Oke teman-teman, kali ini saya bersama dengan Om Rizky tentunya. Ya kita coba tanya, apa sih yang membuat Om Rizky nih ambil mobil New Baleno seperti ini nih Om Rizky di tahun 2008 ya pembuatannya untuk penggunaan di tahun 2022 ini Om Rizky. Oh gitu. Jadi yang saya mau ambil dari mobil ini sih simpel aja. Karena mobilnya ini eksteriornya ini begitu sporty. Gitu. Nah, dan juga selain sporty itu kan bodinya tuh keker gitu. Jadi kalau di tol saya coba dan kecepatan kencang itu stabil ya. Nah, walaupun kencang tapi BBM-nya irit sekali gitu. Jadi selain itu aja yang lebih saya tertarik dengan mobil ini ya mirip Exover sih. Exover ya. Jadi untuk fiturnya juga udah oke ya, ada suite audio control juga saya lihat, semburan AC-nya juga lengkap ya. Betul. Ya. Ada heaternya juga ya. Ada heaternya juga. Buat ke gunung puncak ya. Ya betul. Oke, jadi kalau Om Rizky seandainya ada teman-teman kita di Furkon Center mau ambil mobil second yang harganya terjangkau, kira-kira masih rekomen nggak untuk ambil New Baleno ini Om? Kalau menurut saya sih New Baleno ini masih rekomen ya di tahun 2022 ini gitu. Karena kan dari segi modelnya juga nggak terlalu jadul-jadul banget ya gitu. Jadi masih new model lah seperti itu. Karena ini generasi terakhir yang Baleno sedannya gitu. Oke, gitu aja Om. Terima kasih, sukses Om. Semoga bisa merawat mobil ini untuk jangka panjang. Kemudian bisa dimodifikasi. Nanti kalau udah modif jangan lupa undang Furkon Center lagi untuk mereview ya. Oke, siap. Oke.